Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini hari Jumat 22 Oktober, saya Pastor Fius Octavians menjumpai Anda semua di hari Jumat yang penuh berkat ini. Bagaimana Tuhan mengajari kita melalui bacaan Injil hari ini untuk semakin cerdas secara iman, menilai zaman, menilai hidup kita, dan menilai perjalanan hidup kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hari Jumat penuh berkat 22 Oktober hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengajarkan kepada kami untuk mampu menilai dunia, menilai zaman, menilai diri kami, dan mengevaluasi perjalanan hidup kami untuk semakin dekat kepadamu dan melakukan yang terbaik sebagai sebuah perjalanan yang layak kami jalani. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, dalam kehidupan kita sebagai manusia beriman, sikap kritis, kecerdasan, intelligence kita juga memacu kecerdasan emosional kita. Dan yang ketiga adalah kecerdasan iman kita yang diinginkan Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Yesus berkata kepada orang, bila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa kamu tidak dapat menilai? Karena kecerdasan iman kita tidak sebanding dengan kecerdasan atau tidak berjalan sejalan dengan perkembangan kecerdasan intelligence kita. Kita lebih cerdas, lebih cerdik secara manusiawi dan duniawi, tetapi secara iman kita kurang mampu cerdas, mempunyai kemampuan intelligence dalam hal menilai zaman secara rohani. Itulah yang diinginkan Tuhan pada poin pertama Injil hari ini. Kita mampu menilai bagaimana perkembangan ekonomi, kita tahu. Kita menilai bagaimana perkembangan politik, kita tahu. Bagaimana perkembangan sosial, kita tahu. Bagaimana perkembangan alam, kita tahu. Tetapi bagaimana perkembangan iman kita kurang mendapat perhatian. Seberapa jauh kita menambah, memperluas, memperdalam, dan mempertinggi iman kita dengan wawasan-wawasan kita untuk menilai, saya ini mempunyai iman yang sangat lemah. Kalau saya mempunyai iman yang lemah, kehidupan doa yang sangat lemah, kemampuan cinta kasih karitas kita kurang, harusnya kita sampai pada sebuah kesimpulan ketika kita mampu menganalisa secara iman, saya harus memperbaiki diri, memperbaiki jalan hidup saya, meningkatkan kualitas iman saya, meningkatkan perbuatan baik saya, meningkatkan charity, karitas saya, cinta kasih saya kepada sesama. Saya mampu menilai kehidupan iman saya, kehidupan rohani saya,
kualitas relasi saya dengan Tuhan, saya mampu menilainya. Kalau kita mampu menilai dunia, mampu menilai kehidupan sosial, mampu menilai tanda-tanda alam, mampu menilai tanda-tanda politik, mengapa tidak kita mampu juga menilai kehidupan rohani kita, relasi kita dengan Tuhan, sampai dan sejauh mana relasi saya dengan Tuhan ini. Sehingga cara-cara kehidupan kita dalam relasi kita dengan Tuhan, yang tergambar dalam relasi kita dengan sesama, juga mampu kita hayati. Sehingga satu contoh pada poin kedua yang Tuhan Yesus angkat adalah ketika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan engkau mendapat celaka. Relasi kita dengan Tuhan dilukiskan, digambarkan, difaktualkan, dibuktikan, difaktakan dalam relasi kita dengan sesama. Ada orang yang begitu rajin berdoa, ada orang yang begitu aktif dalam gereja, tetapi relasi dengan sesama, relasi dengan orang-orang di gereja, relasi dalam komunitas gereja nih, relasi dalam parokial, di rukun, sangat jauh dari apa yang menjadi kehidupannya sehari-hari. Dia jauh dari kabar gembira, kabar sukacita bagi sesamanya. Berdamailah dengan semua orang, bersukacitalah dengan semua orang, berbagilah cinta kasih kepada semua orang, ringankanlah tangan untuk menolong sesama. Gambaran relasi kita untuk menilai bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Hari ini ada 2 poin yang menjadi kekuatan bacaan Injil hari ini. Pertama, mampu menilai kehidupan iman kita. Dan ketika kita sampai pada penilaian tentang kehidupan iman kita yang lemah, kita berusaha untuk meningkatkannya. Dan bagaimana kita memfaktualkannya dalam keseharian, itulah yang menjadi poin kedua ajaran Yesus hari ini. Engkau tidak akan pernah mampu untuk menjelaskan imanmu ketika engkau tidak mampu berelasi dengan sesama yang kau jumpai dalam keseharianmu. Hari ini Tuhan mengajarkan, cerdaslah secara iman. Kecerdasan iman dibutuhkan evaluasi, kemampuan menilai diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcelo Tandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.